Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lutfia, NBI 11221000129. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami, yaitu pitch deck tentang rumah hidroponik. Agenda yang akan kami sampaikan yaitu produk, goal and big vision, problem, solution, model canvas, market size, competition, analisis SWOT, financial snapshot, dan tim. Buat rumah hidroponik merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang budidaya sayuran sehat menggunakan sistem hidroponik. Penanaman dengan sistem hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanam atau soils, atau dengan kata lain, hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam yang kaya akan nutrisi. Untuk jenis sayuran yang ingin kami pilih adalah sayuran pakcoy. Alasan kami memilih sayuran pakcoy karena permintaan pakcoy yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Namun rata-rata produksi di Indonesia masih rendah, sehingga dengan adanya rumah hidroponik ini dapat memberikan kontribusi ketersediaan sayuran yang kualitasnya lebih baik dan fresh jika dibandingkan dengan sayuran hasil penanaman konvensional kepada masyarakat, seperti slogan yang ditawarkan rumah hidroponik, yaitu tumbuh bersama melalui hidroponik. Big Vision. Rumah hidroponik mempunyai tujuan yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sendiri. Untuk visinya menjadi produsen sayuran terbesar yang menghasilkan produk sayuran yang sehat dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Dan untuk misinya yang pertama yaitu melakukan proses budidaya pakcoy produksi hidroponik dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, menjaga kualitas pakcoy produksi hidroponik. Yang ketiga, membangun mitra kerja dengan petani hidroponik, dengan pasar dan perusahaan. Yang terakhir yaitu berkarya dengan etika bisnis yang baik dan benar. Problem yang pertama yaitu menabur benih. Kadang-kadang pekebun lupa bahwa sudah terlambat untuk memindahkan benih ke tempat yang cerah. Akibatnya bibit menjadi gugur, yaitu kurus, tinggi kurus dan batangnya tidak kokoh. Bibit terinfeksi tidak ideal untuk tumbuh. Yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman tidak ideal. Skenario umum lainnya adalah pertumbuhan tanaman tidak ideal, seperti daun kecil, tanaman kerdil, dan sejenisnya. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang baru mulai belajar menanam pohon. Pertumbuhannya tidak normal biasanya karena asupan nutrisi yang kurang. Hal ini disebabkan karena petani tidak mengetahui kisaran kadar hara yang ideal untuk setiap jenis dan tahap pertumbuhan tanaman. Selain itu, petani tidak memiliki alat ukur berupa TDS atau EC meter sehingga sering melakukan kesalahan dalam perdugaan kadar hara pada tanaman. Yang ketiga yaitu tingkat pH tidak sesuai. Tingkat pH yang tidak sesuai seperti pH yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman meskipun tingkat nutrisi diberikan sesuai. Yang terakhir, serangan hama. Sayuran yang ditanam dalam sistem hidroponik yang menjadi sasaran hama seperti kutu kebul, tungau laba-laba, kutu daun, agas, dan thrips. Solution yang pertama dari problem membeli benih, yaitu dengan membuat jadwal atau reminder kapan waktu yang tepat untuk memindahkan benih ke tempat yang cerah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman tidak ideal, yaitu dengan memberi asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, membeli alat ukur berupa TDS atau EC agar tidak salah dalam memperkirakan kadar hara pada tanaman. Yang ketiga, tingkat pH tidak sesuai. Mengukur pH air pada tanaman hidroponik secara rutin. Jika pH tidak sesuai, segera mungkin menaikkan atau menurunkan untuk menyesuaikan pH. Yang terakhir, serangan hama. Dengan menjaga tanaman tidak terlalu berdekatan, tidak terlalu lebat, lingkungan tidak basah, tidak ada genangan air, dan tidak ada gulma. Selain itu, inspeksi rutin untuk memantau kerusakan. Nama saya Amelia Elbaza Nabila, NBI 112200001. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model kanvas. Yang pertama, ada revenue stream, yaitu penjualan sayuran, makanan sehat dan sayur, dan program belajar hidroponik. Selanjutnya ada key partner. Kami akan bermitra dengan beberapa key partner, antara lain
pemilik area lahan untuk penanaman sayuran dalam jumlah yang lebih banyak. Kami berencana untuk melakukan sewa lahan. Selain itu, kami juga akan bermitra dengan supplier pipa dan peralatan budidaya tanam, karena merupakan media utama untuk melakukan budidaya tanaman hidroponik. Untuk melakukan pengiriman tanaman sayuran yang sudah jadi, kami menggunakan jasa antar sehari Gojek untuk wilayah Surabaya, karena untuk menjaga kesegaran sayuran yang dibuat. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas yang paling utama dari bisnis ini adalah melakukan budidaya tanaman sayuran itu sendiri, mulai dari pemilihan benih dan bibit, persiapan peralatan, pembuatan media tanam dengan menggunakan pipa, dan melakukan aktivitas pemantauan tanaman selama beberapa hari sampai dapat dipanen. Selanjutnya, key resource. Bisnis ini akan menggunakan resource berupa peralatan tanam seperti pipa, bibit, dan pupuk. Dan dari human resource menggunakan 1 orang pegawai pada awalnya untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada value proportion. Value proportion yang ditawarkan dalam bisnis hidroponik ini adalah kami memproduksi hanya sayuran yang betul-betul fresh dan baru, sehingga kami melakukan pemantauan waktu tumbuh yang akurat pada saat delivery ke pelanggan. Kami juga berusaha untuk menggunakan jasa pengiriman yang dapat mengantarkan secepat mungkin. Selanjutnya, channels. Dalam bisnis ini, kami menggunakan channel sebagai berikut. Yang pertama ada product awareness. Untuk membangun product awareness atas tanaman sayuran hidroponik yang kami jual, kami berniat untuk melakukan kampanye bersama dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang produk tanaman sayuran kami kepada banyak orang secara lebih efisien. Selain itu, kami berniat untuk mengikuti beberapa pameran agar dapat mengkomunikasikan secara langsung tentang value proposition dari produk ini kepada calon konsumen. Selanjutnya ada evaluation. Kami berencana untuk membuat suatu kuesioner dengan customer satisfaction form untuk setiap pembelian yang dilakukan dengan memberikan diskon pembelian pada setiap pengisian agar dapat mengetahui pandangan konsumen terhadap produk tanaman sayuran hidroponik kami. Selanjutnya, purchase. Untuk melakukan pembelian tanaman sayuran hidroponik kami dapat dilakukan dengan pembelian secara offline karena kami berencana untuk membangun sebuah mini shop. Selain itu, produk tanaman sayuran kami juga akan didisplay pada beberapa media sosial e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya ada delivery. Sesuai dengan value proposition kami bahwa kesegaran tanaman sayuran menjadi hal utama, maka kami akan mengusahakan pengiriman yang paling cepat agar tanaman sayuran dapat segera sampai di tangan pelanggan. Kami akan bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman seperti GoSend dan jasa ekspedisi si cepat ekspres. Selanjutnya ada after sales service. Kami akan menyediakan nomor kontak pusat untuk berhubungan dengan customer apabila ada keluhan atau ada hal yang ingin ditanyakan pasca pembelian tanaman sayuran. Selanjutnya marketing. Kami akan melakukan event marketing karena jenis usaha kami yang menjadikan kesehatan sebagai nilai utama membutuhkan edukasi kepada masyarakat atau calon pembeli sehingga mereka mengetahui pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi sayuran yang segar dan bebas pestisida. Selain event marketing, kami juga melakukan sosial media marketing untuk menciptakan word of mouth dari calon pembeli tentang produk tanaman sayuran ini. Lalu ada customer. Target customer dari usaha kami adalah masyarakat urban city yang memiliki healthy lifestyle tanpa rentang atau batas usia. Hal ini karena biasanya untuk masyarakat urban yang sudah memiliki healthy lifestyle, mereka sudah memiliki knowledge tentang manfaat mengkonsumsi sayuran yang segar dan bebas pestisida. Selanjutnya, customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan konsumen, kami akan terus melakukan email broadcast pada email pelanggan yang sudah didaftarkan untuk mengirimkan informasi seputar kesehatan dan budidaya tanaman hidroponik.
Kemudian, kami juga akan selalu berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial seperti Instagram, WA, Line, dan online shopping e-commerce yang kami gunakan. Selanjutnya ada cost structure, biaya transport pengambilan barang di pemasok, penyediaan jasa pengangkut, biaya sewa lahan, dan biaya alat tanam hidroponik, barang pelengkap, dan pendukung. Slide selanjutnya ada size of the market. Ada untuk total available market atau TAM ada 2,87 miliar atau 2,87 juta penduduk Surabaya. Selanjutnya, serviceable available market atau SAM 40% target orang yang suka mengkonsumsi sayuran di Surabaya. Selanjutnya, Serviceable Obtainable Market atau SOM 15%, yaitu presentasi dari orang yang suka mengkonsumsi sayuran hidroponik. Untuk selanjutnya, kami ada beberapa kompetitors, yaitu yang pertama, Kebun Sayur Surabaya yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Selanjutnya ada Kebun Hidroponik Surabaya, Jawara Farm, yang berdiri sejak tahun 2016. Dan ada hidroponik sayur Food Veggie Smart Hydroponic Garden yang sudah berdiri sejak tahun 2021. Dan terakhir ada sayur hidroponik Surabaya yang sudah berdiri dari tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Haniatul Kristiani, NBI 112210132. Analisis SWOT Rumah Hidroponik Sayuran Pakcoy. Yang pertama, strength. Strength meliputi harga terjangkau dan memiliki kualitas mutu yang tinggi. Yang kedua, pengemasan dan label menarik. Yang ketiga, tenaga pemasaran yang berkompeten. Weakness. Weakness meliputi kualitas SDM cenderung rendah. Dan yang kedua, kapasitas produksi perlu ditingkatkan. Opportunities. Yang pertama, memiliki pangsa pasar yang luas. Yang kedua, perkembangan teknologi sehingga dapat memasarkan melalui media sosial. Dan yang terakhir, memiliki produksi sayuran yang berkualitas. Threats. Threats meliputi 1. Persaingan untuk usaha sejenis semakin banyak. Dan yang kedua, masalah kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, permintaan pasar banyak namun harga bersaing. Financial snapshot. Modal awal. Modal awalnya sebesar Rp52.300.000. Pengeluaran meliputi benih 1 bungkus seharga Rp30.000, rockwool 2 slab seharga Rp160.000, nutrisi AB mix 2 bungkus seharga Rp200.000, plastik kemasan 15 pak seharga Rp225.000, solasi sayur 2 buah seharga Rp14.000, listrik 2 bulan sebesar Rp120.000, upah tenaga kerja 1 musim sebanyak Rp400.000, gaji 1 musim sebesar Rp1.500.000. Total jumlah pengeluaran menjadi Rp2.649.000. Pendapatan. Hasil produksi dikali harga sama dengan 300 kg dikali 35.000 sama dengan 10.500.000 per musim. Jika dihitung dalam tahun, maka 10.500.000 dikali 6 sama dengan 63 juta per tahun. Biaya kos. Biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 52.300.000 ditambah 2.649.000 sama dengan 54.949.000. Keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 63 juta dikurangi 54.949.000 sama dengan 8.051.000 per musim. Untuk menghitung keuntungan dalam 1 tahun, yaitu 8.051.000 dikali 6 atau banyaknya musim per tahun sama dengan 43.306.000 per tahun. Berikut merupakan tim yang berada di balik rumah hidroponik sayuran Pakcoy. Yang pertama ada Evi Lutfia sebagai CEO,
Kemudian ada Amelia Elbaza sebagai marketing, dan saya sendiri, Raniatul Dwistiani, sebagai finance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.